Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan membicarakan hal yang lain. Jadi hari ini kita akan membicarakan berapa sih modalnya kalau kita ingin membuka studio fotografi gitu ya. Nah, kebetulan kemarin ada anak didik saya yang bertanya tentang hal ini. Jadi ini adalah WhatsApp-nya dari anak didik saya namanya Jenny ya di Raffles. Selamat sore Pak, saya ingin minta insight dari Bapak untuk membuka studio foto gitu ya. Hehe. Dan saya perlu membutuhkan modal berapa ya Pak kira-kira dan apa saja yang diperlukan. Hehe. Oke ya. Jadi intinya hari ini saya mau share kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkan untuk membuka studio fotografi gitu ya. Studio fotografi ini maksudnya apa? Maksudnya kita juga mempunyai background sendiri indoor gitu ya. Juga tentunya membuka jasa untuk outdoor. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu berapa modalnya akan kita hitung secara bersama-sama. Tentunya ini saya berdomisili di Surabaya, jadi hitungannya ada di Surabaya gitu ya. Mungkin kan kalau saudara teman-teman berdomisili di Jakarta mungkin juga berbeda gitu ya. Tapi kurang lebih kira-kira ya hampir sama lah kebutuhannya. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Jadi yang pertama kita butuhkan tentu saja tempat karena kita kan perlu sebuah background gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita harus sewa ruko gitu ya. Sewa ruko bervariasi di Surabaya. Kalau kita hitung secara kasar mungkin berkisar antara 75 sampai ini yang 75 lah ya, 75 hingga mungkin kalau agak minggir bisa lah 50 sampai 100 juta per tahun. Jadi itu kebutuhan yang paling besar menurut saya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mempunyai tempat atau ruko sendiri gitu jauh lebih baik karena tentunya risiko yang dipertaruhkan lebih kecil gitu ya. Jadi itu yang pertama untuk sewa ruko per tahunnya sekitar 50 atau 100 juta. Taruhlah kita taruh 75 juta. Jadi kalau kita sewa 2 tahun berarti 150 juta per 2 tahun. Kita hitung sama-sama aja ya. Oke. Yang kedua untuk kebutuhan yang kedua kita membutuhkan renovasi ruko. Karena kita tidak tahu kondisi rukonya itu bagaimana gitu ya. Jadi kita juga perlu renovasi ruko. Renovasi ruko ini maksudnya mungkin ada beberapa kan kalau kita sewa ruko itu kan kondisinya kita juga tidak tahu. Nah, ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Karena pengalaman saya kalau kita sewa ruko, saya membutuhkan renovasi seperti ada kebocoran, terus sekat-sekat yang ingin saya buang gitu ya. Jadi kita perlu renovasi sedikit lah. Nah, kita taruh dana 15 sampai ya 25 juta lah. Kita taruh 20 juta di tengah-tengah aja. Oke, kemudian yang ketiga tentunya kita butuh sebuah background. Nah, background ini dengan asumsi ruko ukuran 5. Jadi kalau teman-teman buka studio fotografi, alangkah baiknya jika kalian lebarnya bukan 4 atau 4,5. Karena apa? Karena itu dampaknya ke jarak kita shoot, jarak tembak kita akan sempit kalau kita 4 sampai 4,5. Perlu teman-teman ketahui kalau kita sewa ruko 4 meter berarti dia kepotong tembok kanan kiri 20 cm 20 cm. Jadi kita cuma dapat 3,6 meter ukuran sebenarnya gitu ya. Jadi saya saranin kalian menyewa ruko dengan lebar 5 meter minimal ya. Jadi kita ke yang bagian ketiga, kita perlu membuat background. Background kalau yang lagi in sekarang atau lagi musim sekarang tentunya background yang jenisnya 3 dimensi. Untuk background yang 2 dimensi sudah sangat jarang digunakan. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk membeli background roll atau background kertas gitu ya, adalah lebih baik disingkirkan. Kenapa? Karena memang yang lagi in sekarang adalah background yang 3 dimensi gitu ya. Jadi kita buat background, kita tulis background 3 dimensi gitu ya. 3 dimensi sebetulnya buat backgroundnya enggak mahal sih, cuman yang mahal itu adalah di propertinya. Jadi kalau kita asumsi buat background 3 dimensi plus properti maksudnya, itu kita taruh 15 hingga 20 juta per background. Nah, untuk ruko dengan ukuran 5 kali 15 mungkin bisa membuat 2 lantai, bisa membuat antara 4 sampai 5 background. Tentunya backgroundnya juga bisa dilepas pasang, itu lebih baik lagi. Jadi dengan asumsi seperti ini, kalau kita taruh 15 juta aja ya,
karena properti ini kan bergantung sekali ya, tergantung dengan tingkat kemahalan properti masing-masing. Jadi kalau kita punya 4 background, kita taruh 60 juta. Oke ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentu saja kita butuh sebuah kamera. Nah, kamera ini bervariasi, tetapi untuk di indoor itu cukup menggunakan minimal Canon 70D, itu sudah sangat cukup gitu ya. Untuk lensanya kalian bisa gunakan lensa kit atau lensa biasa. Maksudnya lensa biasa maksudnya apa? Lensa yang bukan lensa ring red. Teman-teman yang belum tahu tentang lensa ring red, kalian bisa coba searching tentang lensa ring red ya. Jadi kita taruh kamera lensa 70D dan lensa kit. Ini kalau kita coba cari ya, jadi kita cari aja di Tokopedia gitu ya. Kita satu-satu aja ya. Jadi kalau kamera Canon 70D, ini Canon 70D harganya sudah agak murah. Karena tahun 2016 kalau nggak salah saya beli masih sekitar 15 juta. Body aja. Oh ya, body aja betul. Nah, ini kalau sekarang harganya sudah jauh lebih murah ya. Ini baru 8.500.000 baru ya. Ini lensa kit. Nah, Canon 70D plus kit 8,5 juta. Jadi kita enggak tulis saja misal 70D, ini taruh 9 juta lah. Tapi ini lensanya masih lensa kit ya. Lensa kit itu lensa bawaan, jadi kurang bagus hasilnya. Tapi cukup untuk ambil foto di indoor sudah sangat cukup sekali. Jadi kita taruh 9 juta lah ya. Kalau kalian ingin membeli lensa baru, nah ini yang saya saranin, kita membutuhkan lensa yang jenisnya ring red. Kenapa? Karena hasilnya akan jauh lebih bagus gitu ya. Nah, ini saya ada referensi di iprice.co.id. Kalian bisa cari banyak di sini. Tapi harganya sekitar 20 sampai 30 juta untuk lensa ring red yang bagus, gitu ya. Seperti ini ya. Kalau yang ini enggak perlu tele. Kenapa? Karena memang kita tujuan indoor. Kalau kalian membutuhkan tele, berarti kalian main di outdoor atau outdoor fotografi. Tapi lebih tepatnya kalau kalian ingin syuting di seperti apa ya? Seperti hewan liar, kemudian syuting burung yang jauh, kalian membutuhkan lensa tele. Oke ya, tapi untuk indoor cukup kamera fix atau kamera biasa aja, ukurannya 1740 udah cukup seperti ini. Oke ya. Cuman untuk lensa fix sendiri hati-hati, karena kalau kita menggunakan 70D berarti kan dia bukan full frame ya, dia masih APS-C ya. Nah, ini jarak tembaknya akan susah. Jadi hati-hati untuk memilih kamera itu sendiri, oke ya. Jadi untuk kamera untuk lensa ring red kita membutuhkan dana sekitar 25 juta. Oke. Ini ya. Kenapa saya tulis lensa kit? Karena kan itu bawaan ya. Jadi kita membutuhkan lensa ring red 25 juta. Ini adalah biaya yang kita keluarkan. Oke, kemudian untuk indoor tentunya kita membutuhkan lampu ya. Biasanya saya menggunakan 4 lampu. 4 lampu itu apa? 2 lampu utama, 2 lampu fill-in, jadi untuk pengisi aja. Nah, kita minimal untuk indoor membutuhkan 3 lampu. Tapi untuk jaga-jaga saya biasanya menggunakan 4 lampu. Jaga-jaga itu maksudnya ada yang rusak atau apa gitu ya. Jadi saya menggunakan Falcon Eyes, jadi kita membutuhkan 2 Falcon Eyes yang tipe TF ya. Kita coba cari harganya di Tokopedia. Nah, ini ada. Ini yang seri lama Falcon Eyes TF601. Kita membutuhkan 2. Jadi kondisi baru ini ya. Oke. Tadi berapa tadi? 5,86 juta lah. Kita anggap 10 juta berarti ya. Kita anggap 10 juta. Kita dapat 2 lampu. Gitu ya. Kemudian kita juga membutuhkan lampu kecil. Kenapa kok kita membutuhkan lampu kecil? Karena ada kondisi di mana kita membutuhkan 3 lampu. Jadi maksudnya gini, satu misalnya lampu main light di kanan, kemudian satu kita gunakan untuk backlight. Ya, backlight itu apa? Backlight itu adalah seperti ini. Jadi kita membutuhkan lampu backlight di sini. Nah, itu membutuhkan cahaya yang agak besar. Oke ya. Nah, itu kalau kita taruh main light di belakang, kemudian main light di kanan, tentunya kita butuh fill-in di sebelah kiri. Nah, itu bisa kita menggunakan lampu yang kecil. Jadi kalau kita ingin mencapai hal seperti ini, kita membutuhkan lampu 3 minimal.
Oke ya. Jadi kita taruh 4, kita taruh 2 lagi, 2 buah lampu kecil ya. Lampu kecil ini maksudnya buatnya kecil, biasanya harganya murah sekali, per lampu 1 juta, berarti untuk 2 lampu 2 juta. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita membutuhkan seorang asisten. Kenapa? Karena kalau kita main di indoor, kita tidak tahu yang foto tuh siapa, kliennya siapa gitu ya maksudnya. Nah, ketika klien membawa seorang anak kecil, tentunya kita membutuhkan seorang asisten. Kenapa ya? Kan kita kalau foto nggak mungkin ya, kalau anaknya diem nggak senyum nggak enak. Jadi butuh yang apa ya, yang ngudoi gitu buat senyum gitu. Jadi kita membutuhkan seorang asisten. Asisten ini kita bisa bayar per proyek atau per bulan, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya biasanya bayar per proyek gitu ya. Nah biasanya ini murah sih, biasanya 100.000 per proyek, per paket saya ngomongnya. Oke itu ya. Ini kita coba total. Jadi kira-kira kita butuhkan minimal berapa? Oke ya. 150 tambah 20 tambah 60 tambah kamera lensa ring red tambah 10 tambah 2. Kalau asisten kita tidak usah hitung lah, 76. Oke ya, 76 juta. Kok murah sekali? Salah, coba kita hitung lagi deh. 50 tambah 20 tambah 60. Oh enggak masuk kalau dia salah. 9 tambah 25 tambah 10 2. Nah ini satunya 276. Anggaplah kita jangan 276 lah, terlalu mepet. Jadi kita butuh 300 juta untuk kita memulai usaha studio fotografi yang sederhana. Itu membutuhkan dana sekitar segitu. Nah saran saya adalah daripada kita membuang dana 300 juta untuk main di indoor fotografi, lebih baik kita lebih baik kita menginvestasikan uang kita di kamera saja. Kenapa? Karena untuk sewa studio pun di Surabaya tidak terlalu mahal. Jadi kalian bisa masukkan paketan gitu ya. Ada dingtong sebentar. Oke, nah maksudnya gini, uang 300 juta ini bukan uang yang kecil gitu ya. Nah daripada kalian invest di uang sebesar ini untuk hal seperti ini, lebih baik kalian investasikan uang kalian di kamera. Kenapa? Karena kalau kita misalnya gini ya, daripada kita membuang uang untuk kamera itu, lebih baik kita memberi. Nah ini kamera 6D. Kamera 6D ini sudah bagus sekali, dia full frame. Full frame itu apa? Kalian bisa cari di Google bedanya full frame dan yang APS-C. Bedanya apa? Tentunya hasilnya lebih bagus ya. Jadi buat teman-teman yang ingin buat studio foto, lebih baik dipertimbangkan dahulu. Lebih baik dananya dibelikan yang lain. Kenapa? Karena dengan dana segini, kalau kita misalnya membeli kamera 6D yang baru, kita coba cari harganya ya. Ini misalnya baru ya 20 juta. Ini body only. Jadi kamera saya ini acuannya Canon ya, 6D. Yang sekarang lagi tren adalah mirrorless. Cuman ya kita ini sebagai gambaran aja. Oke ya. Jadi kita membutuhkan kamera 6D 20 juta dan satu lensa ring red. Misalnya kita taruh 25 juta lah. Lensa ring red 25 juta. Itu ya. Nah, dengan dana segini kalian sudah bisa main di outdoor. Oke ya. Tentunya outdoor maksudnya private. Kemudian Sweet 17 itu sudah bisa main di sana. Jadi dengan dana 50 juta kita sudah bisa buka private atau Sweet 17 outdoor maksudnya. Sweet 17 gitu. Nah, jika klien memang minta untuk foto di indoor ya kita bisa sewa gitu ya. Risiko jauh lebih kecil. Nah, saya saranin juga kalau kita mau mulai untuk buka servis foto, lebih baik kita beli satu kamera lagi untuk seperti 70D dengan lensa kit enggak apa-apa, atau menggunakan lensa kita yang punya lensa ring red. Ini lensa fix ya jenisnya ini. Nah, ini
Tujuannya apa kita punya dua kamera? Kalau kamera 6D ini kita pakai untuk dokumentasi kan sayang. Nah, kamera Canon 70D ini sudah cukup sekali, sudah sangat mumpuni untuk dokumentasi di acara seperti ulang tahun anak-anak, terus pesta tunangan, itu sudah sangat mumpuni. Cuman kalian di sini juga membutuhkan internal flash. Nah, ini murah sekali, harganya mungkin sekitar 2 jutaan. Jadi ini kalau ini kan tadi tertarik 9 juta lah ya. Nah, dengan dana tidak sampai 100 kita sudah bisa membuka, tidak sampai 100 nih ya, 75 ya, sanggap 90 juta. Nah, dengan dana 90 juta kita sudah bisa membuka servis outdoor dan dokumentasi. Itu sudah sangat cukup sekali dengan risiko yang jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pengalaman saya setelah membuka studio foto, ya ini sebetulnya karena pandemik juga sih. Saya setelah 5 tahun ini merugi sekitar 60 juta gitu ya. Kenapa ya? Mungkin karena faktor utama pandemik gitu ya. Cuman dari awal memang sudah diberitahu gitu loh. Nah, lebih baik diberitahu teman, lebih baik kok enggak beli kamera aja. Karena waktu itu kan kita pengen punya studio foto gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman bahwa lebih baik buat teman-teman yang ingin buka studio foto, lebih baik membeli investasi di kamera gitu loh. Nah, sisanya nanti bisa kalian eksplor lagi. Kalau memang usahanya udah jalan, kalian bolehlah sewa-sewa ruko gitu boleh. Ya, jadi itu dari saya. Semoga pengalaman saya ini berguna buat teman-teman yang ingin buka studio fotografi. Jadi buat sekali lagi kita pikirkan baik-baik, apakah memang perlu kita sewa ruko, kemudian membuat background. Kan background ini juga bisa kita sewa ya. Kalau di Surabaya kan ada Adventure, ada My Home, ada My Home Barat, My Home Timur, atau kalian bisa sewa di studio foto lain yang memang disewakan gitu. Jadi resikonya jauh lebih ringan. Saya sendiri mau melanjutkan usaha fotografi dengan outdoor tentunya, dengan biaya yang investasinya cuma di kamera aja gitu. Atau kalian kalau memang dananya terbatas sekali ya, sebetulnya untuk kamera 6D pun dan lensa ring red ini kalian bisa sewa gitu ya. Nah, itu jauh lebih tidak berisiko lagi, karena kalau kita cuman sewa kamera Canon 6D itu sewanya murah sekali. Nah, gitu ya, kaget ya. Kamera Canon 6D ini sewanya sekitar 350.000 sampai 500.000 aja. Saya tulis aja gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sudah sama lensanya loh. Cuman dia agak berat jaminannya. Jaminannya 10 sampai 15 juta. Nah, kalian dengan ini per hari biasanya. Biasanya kalau saya ambil jam 3 gitu ya. Misalnya saya ambil Sabtu jam 3, itu kembalinya Senin jam 10-11 lah. Cukup lah untuk satu hari cukup gitu ya. Kalau kalian mau sewa 2 hari tinggal dikali 2 gitu ya. Nah, ini risikonya jauh lebih kecil juga. Karena apa? Dengan dana segini kita sudah bisa mulai usaha foto dengan risiko yang jauh lebih kecil. Ya, kalau menurut saya usaha foto masih sangat berprospek sekali, karena memang ya mana sih orang yang tidak butuh foto gitu ya. Ya memang betul sih, kayak dulu saya misalnya tunangan tidak ada fotografernya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada hasil acak-acakan gitu loh. Karena ya tidak ada orang yang khusus ditugaskan untuk mengambil atau mengabadikan gambar gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk kalian pemula yang memang baru mau mulai usaha foto, akan lebih baik kalau kalian sewa aja. Jaminannya bisa kalian ganti dengan BPKB mobil tahun 2016 ke atas mintanya, ke atas ya. Jadi itu dari saya. Jadi buat teman-teman yang mulai usaha foto, ayo kita mulai bersama-sama dengan modal yang kalian punya. Tentunya kalau kalian punya modal yang lebih besar lebih baik, tapi alangkah baiknya kita menghindari risiko gitu ya. Oke ya, jadi itu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin buka studio fotografi. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.